Permisi, Assalamualaikum Pak. Iya, Selamat pagi, waalaikumsalam. Pak. Selamat pagi. Baik Pak, sesuai janji kita kemarin ya Pak, saya datang lagi bertemu Bapak hari ini. Sangat senang sekali nih dapat bertemu lagi dengan Bapak. Apakah masih ingat Pak dengan saya? Masih Dengan siapa Pak? dengan mahasiswa Fitri. Oke, benar ya Pak. Ini masih dengan Bapak Rob kan? Ya, Alhamdulillah. Baik Bapak. Bagaimana nih Pak perasaan Bapak hari ini? Apakah Bapak masih belum bisa mengontrol amarah yang Bapak rasakan? sudah agak mendingan daripada kemarin. Dan saya sudah mulai bisa mengontrol itu. Baik, alhamdulillah ya Bapak. Sekarang, apakah Bapak bersedia nih untuk belajar mengendalikan marah dengan teknik lain? Nah, nanti kita akan belajar mengontrol marah dengan menggunakan teknik mengungkapkan perasaan Bapak dengan baik. Nah, apakah Bapak sudah tahu nih sebelumnya bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan baik ketika Bapak sedang emosi atau marah? Ya, tahu sedikit saja. Oke, sejauh mana nih Bapak bisa menjelaskan perasaan Bapak saat marah? Apakah Bapak sudah bisa mengungkapkannya dengan baik atau malah Bapak meledak-ledak ketika Bapak mengungkapkan amarah Bapak? Iya, kalau saya tuh kalau ada marah, karena kemarin sudah diajari napas dalam. Nah, sekarang itu sudah mulai agak kekontrol, tapi kalau ada masalah sedikit, saya masih mudah terpancing buat amarah itu. Terus kadang masih ngomong kasar seperti itu. Apakah Bapak masih Pak, melempar-lempar barang ketika Bapak emosi atau malah memukul diri Bapak sendiri? Untuk dorongan buat melempar sama memukul itu Masih ada ya Pak? Iya, udah agak berkurang tapi masih ada. Oke, baik Pak. Berarti Bapak itu sudah bisa mengendalikan, namun belum bisa sepenuhnya, seperti itu ya Pak? Iya. Baik Bapak, kalau misalkan hari ini kita akan membahas dan berbincang-bincang mengenai latihan mengontrol amarah atau emosi dengan cara latihan secara verbal, apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Oke Bapak, nah untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit saja ya Pak. Dan Ya. untuk tempatnya di sini saja, apakah Bapak sudah merasa nyaman? Iya, di sini saja Mbak. Oke. Baik Bapak, kita langsung saja masuk ke fase kerjanya ya Pak. Sebelum itu saya akan menjelaskan terkait teknik mengontrol emosi atau amarah ini menggunakan teknik secara verbal. Nah, itu artinya Bapak dapat menyampaikan perasaan marah yang Bapak rasakan itu dengan kata-kata, bukan dengan tindakan yang bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Nah, Bapak itu dapat mengungkapkan perasaan Bapak secara sehat dan juga baik tanpa mengumpat yang seperti yang kata Bapak lakukan tadi. Nah, tujuannya Bapak itu agar Bapak bisa mengeluarkan rasa marah Bapak tanpa kekerasan fisik dan mencegah marah yang menumpuk serta meledak di kemudian hari. Nah, selain itu, orang lain jadi memahami nih apa alasan Bapak marah serta tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, seperti itu ya Pak. Apakah Bapak mengerti yang saya jelaskan tadi? Iya, saya mengerti. Oke, alhamdulillah ya Pak. Nah, baik Bapak, untuk hal yang perlu Bapak siapkan itu cukup simpel ya Pak. Bapak cuman menyiapkan diri Bapak sendiri dengan bersikap tenang. Jadi Bapak rilekskan jiwa Bapak dan juga tubuh Bapak. Jika Bapak sudah mempersiapkan diri Bapak dengan tenang, nah kemudian sekarang kita dapat lakukan ya Pak cara bicara yang baik untuk mencegah emosi yang meledak-ledak. Nah, biasanya itu Pak, setelah misalkan Bapak sudah muncul emosi atau amarah nih, Bapak yang pertama pasti melakukan latihan teknik nafas dalam yang sudah kita pelajarin ya Pak. Iya. Oke, nah nanti ketika Bapak sudah merasa lega, Bapak perlu melanjutkan fase atau latihan
teknik yang akan kita latih hari ini. Nah, itu tuh Pak ada 3 cara. Yang pertama itu Pak, Bapak dapat meminta dengan sopan, bicara dengan suara rendah dan tanpa kata-kata yang kasar. Nah, jika Bapak menginginkan sesuatu, itu tuh Bapak bisa meminta dengan baik-baik Pak. Misalkan nih, yang seperti yang Bapak ceritakan sebelumnya, Bapak marah kepada anak Bapak karena mungkin anak Bapak tidak mau disuruh membelikan rokok yang Bapak minta. Nah, nanti itu Bapak bisa ngomong dengan baik-baik, misalkan, "Nak, tolong dong belikan saya rokok ke warung sebentar, soalnya Bapak tuh lagi ini nak, lagi banyak kerjaan," misalkan gitu. Nah, misal anak Bapak menolak nih ya, Bapak tetap aja kayak ngomong baik-baik, "Tolonglah nak, ini nanti tak kasih uang atau imbalan," gitu. Nah, jadi Bapak memintanya dengan baik-baik tanpa emosi. Seperti itu ya Pak. Ya. Nah, kemudian untuk cara yang kedua nih Pak, Bapak itu bisa menolak dengan sopan. Jika tidak bisa melakukan sesuatu, misalkan istri Bapak itu meminta tolong Bapak untuk melakukan sesuatu. Nah, namun Bapak ini tidak bisa melakukannya, ya udah Bapak tinggal bilang aja, "Maaf ya, aku tuh lagi," misalkan Bapak sedang capek nih atau Bapak sedang kesal dan Bapak nggak bisa ngelakuin pekerjaan yang istri Bapak minta. Nah, itu Bapak bisa, "Maaf, saya nggak bisa karena saya baru pengen istirahat." Seperti itu ya Pak. Apakah Bapak paham? Iya, paham. Nah, kemudian untuk cara yang ketiga Pak, atau cara yang terakhir ini, Bapak bisa mengungkapkan perasaan kesal yang Bapak rasakan. Jadi Bapak tidak boleh memendam perasaan yang Bapak sedang rasakan. Misalkan nih, Bapaknya nih Pak, istri Bapak itu ngomel-ngomel. Nah, Bapak itu jangan memendam. Kalau bisa Bapak mengungkapkan dengan mengatakan, "Saya nggak suka ya kamu ngomong kayak tadi," gitu. "Saya kesal tahu mendengarkan perkataanmu yang tadi. Kalau bisa nanti kedepannya kamu jangan kayak gitu." Seperti itu Pak. Nah, jadi semuanya itu dapat dibicarakan dengan sehat dan baik tanpa mancing emosi atau amarah yang Bapak rasakan. Apakah dari ketiga penjelasan itu Bapak sudah paham? Iya, paham. Oke, apakah Bapak bisa praktikkan nih gimana sih cara ngomong yang baik dan sehat untuk mengungkapkan semua emosi yang Bapak rasakan? Apa sih kasusnya? Cek. Nah, saya kasih contoh ya Pak. Misalkan ya Pak, anak Bapak nih sedang main games. Nah, dan pastinya anak-anak nggak suka ya Pak diganggu. Ya. Bapak mau meminta tolong kepada anak tersebut untuk dibeliin rokok atau dibeliin sabun ke warung. Nah, itu kata-kata yang bagus untuk mengungkapkan permintaan tolong Bapak kepada anak Bapak itu seperti apa? Jadi yang seperti yang dijelaskan Mbaknya tadi, nanti saya harus mengucapkan minta tolong terlebih dahulu. Seperti dia minta tolong beliin ini ya, beliin rokok 1 bungkus sama sabun, soalnya ini perlu banget. Itu. Ya, bagus sekali ya Pak. Berarti Bapak sudah memahami ya Pak. Iya. Apakah untuk cara yang lainnya Bapak perlu untuk mempraktikkan juga atau sudah cukup yang saya jelaskan tadi Pak? Sudah cukup. Oke, baik Pak. Kalau begitu mungkin cara ini dapat Bapak terapkan ya di kemudian hari ketika Bapak sudah merasakan marah atau emosi. Iya. Jadi mengurangi resiko perilaku kekerasan pada diri Bapak sendiri ataupun kepada orang lain. Seperti itu ya Pak. Nah, gimana nih Pak perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi?
Dan setelah kita melakukan latihan teknik mengontrol emosi secara herbal, apakah Bapak sudah lebih paham dan lebih lega ketika mengungkapkan dan mempraktekkan itu semua? Ya, saya sudah merasa lega dan mengetahui cara mengekspresikan diri dengan verbal. Alhamdulillah ya Pak, kalau begitu. Baik Bapak, apakah saya boleh meminta tolong kepada Bapak untuk menyebutkan lagi nih bagaimana sih cara yang telah kita pelajari tadi mengenai teknik mengontrol emosi secara verbal? Di situ yang dijelaskan tampaknya tadi itu ada 3. Nah, yang pertama itu kita harus meminta tolong dengan baik, dengan kata-kata yang baik dan tidak boleh membentak atau seperti itu. Terus yang kedua, kita bisa menolak dengan baik. Jika dimintai tolong lalu kita tidak bisa melakukannya, kita bisa melakukan penolakan itu dengan kata-kata yang baik seperti maaf ya, saya tidak bisa. Terus yang ketiga itu meminta maaf. Lalu yang ketiga itu mengungkapkan perasaan kesal. Kalau misal baru cocok dengan istri saya, baru marahan, nah itu bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang baik supaya akan lebih mudah meregulasi emosi. Seperti itu. Baik Pak, Alhamdulillah bagus sekali ya Pak. Berarti Bapak sudah memahami semua yang sudah kita bahas tadi. Ya. Baik Bapak, kalau begitu kita masukkan ke jadwal ya Pak, ke dalam jadwal harian Bapak mengenai latihan teknik mengontrol emosi secara verbal ini. Apakah Bapak bersedia untuk memasukkannya ke dalam jadwal harian? Iya, bersedia. Bolehkah saya meminta buku jadwal harian Bapak? Sebentar ya Mbak, saya ambilkan. Oke. Ini ya Mbak. Oke, terima kasih ya Pak. Saya izin buka ya Pak. Oke, kira-kira nih Bapak mau latihan teknik secara verbal ini dalam satu hari berapa kali? Kira-kira berapa kali ya Mbak? Kalau saran dari saya itu tidak ada batas melakukannya ya Pak. Bapak itu bisa melakukan ketika Bapak sudah merasa emosi atau amarah Bapak itu sedang memuncak. Nah itu Bapak bisa lakukan. Ya, berarti bisa ya Mbak sehari 3 kali. Ya, berarti mungkin waktu kira-kira Bapak muncul emosi itu sekitar 3 kali ya Pak dalam sehari. Iya. Kita tulis ya Pak, 3 kali dalam sehari. Latihan mengontrol emosi secara verbal. Nah, nanti Pak seperti biasa ya Pak, kalau Bapak melakukannya Bapak centang M, kalau tidak melakukan Bapak centang MP. Seperti itu ya Pak. Oke, ini sudah saya tulis Pak. Nanti Bapak bisa mengisinya. Saya kembalikan lagi ya Pak. Baik Bapak, untuk sesi kali ini sudah selesai ya Pak. Terima kasih banyak atas kerjasamanya karena Bapak sudah mau melakukan kegiatan hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu Pak, nanti kita akan membahas latihan cara mengontrol emosi dengan cara spiritual ya Pak. Bagaimana kalau misalkan 2 jam sekali kita bertemu Pak? Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Oke, nanti kita akan membicarakan cara lain ya Pak untuk mengatasi rasa marah yang Bapak rasakan. Nah, yaitu dengan cara ibadah, yaitu spiritual ya Pak. Dan untuk tempatnya mungkin di sini saja Pak. Apakah Bapak sudah merasa cukup nyaman? Iya, saya sudah nyaman di sini. Oke, kalau begitu saya cukupkan saja ya Pak pertemuan kali ini. Saya izin pamit terlebih dahulu. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Terima Mari kasih. Pak, sampai nanti ya Pak. Iya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.